pas lagi pindah jalur itu mobil kayak berasa oleng gitu. Bener-bener mobil yang fun to drive banget lah. Kali ini gue bersama Jayco J5, ini adalah mobil listrik pertama Jayco di Indonesia ya, dan kita bakal nyobain mobil ini dari Jakarta menuju Puncak, tepatnya ke Camp Gayatri. Jadi ada banyak banget jalan yang dicobain, dari perkotaan, jalan tol, kita naik ke arah pegunungan sampai ke like off-road sekalipun. Nah, gimana impresinya pertama kali nyobain Jayco J5? Tonton videonya sampai habis. Kalau kita bahas sedikit soal desainnya, bisa dilihat dia punya garis SUV yang tegas banget nih. Dari mulai wajah depannya garisnya benar-benar tegas, nggak ada lekukan-lekukan yang tajam-tajam. Lampunya di sini bentuknya agak kotak gitu ya, dan ada proyektor di tengahnya. Ada DRL double gitu, cakep banget, manis. Di tengah itu ada logo Jayco, dan ini nggak bisa kita raba ya, jadi dia di dalam gitu logo Jayco-nya. Bikin tampilannya tuh makin clean gitu ya. Terus sini juga sama, di bawah ada bumper dengan tulisan BEV, artinya Battery Electric Vehicle. Ini ada kisi-kisinya gitu, bolong-bolong, di bawah juga ada bolong-bolong. Grillnya polos dengan ada kamera di tengahnya. Nah, kalau kita lihat ke samping, dia tampilannya juga serba kotak nih, bisa dilihat ya kan. Dari garis depan ini, dari kap mesin nyambung terus sampai ke belakang, sampai ke bagian lampu. Jadi benar-benar garisnya tegas banget, kayak SUV yang maco, yang laki-laki banget gitu ya. Dan di sini ada tempat charging, yang menariknya dia terbuka secara elektrik. Nah, ban tutupnya juga jangan didorong begini, karena cukup dipencet di sini aja. Nah, dia ketutup. Buat kaki-kakinya dia pakai pelek 18 inci, ukurannya lebar, dia di 235/55 ya kan. Dan desain peleknya tuh futuristis banget, khas-khas mobil EV Cina ya. Terus kalau kita geser ke belakang, dia atapnya bener-bener lurus ke belakang gitu, ada sedikit roof rail gitu ya, tapi nggak tinggi banget roof railnya. Dan ada roof spoiler nih, dilengkapi sama lampu remnya juga. Di belakang ada logo Jayco yang timbul, bisa diraba begini, beda sama yang depan. Terus lampunya kanan kiri berbeda, tapi disambung sama garnish hitam kayak gini nih lampunya. Jadi seolah-olah nyambung ya, padahal enggak. Dan bisa dilihat di sebelah sana ada logo G5, di sini ada logo EV-nya. Nah, jadi Jayco J5 EV ini tuh punya motor listrik 155 kW dan torsi itu bisa sampai 288 Nm. Nah, dari 0 sampai 100-nya dia bisa sampai 7,3 detik doang, emang kenceng banget. Nah, tenaga itu didukung oleh baterai berkapasitas 60,9 kWh yang bisa nempuh sampai 461 km berdasarkan pengetesan NEDC. Nah, ini kalau kita buka di kap mesinnya, nah dia udah pakai hidrolik, jadi udah nggak perlu di tahan-tahan lagi. Dan menariknya dia semuanya ketutup nih, nggak ada mesin atau motor listrik yang kelihatan di sini. Padahal emang motor listriknya ada di bawah sini dan baterainya itu ada di kolong. Dan di sini disediakan bagasi yang cukup luas nih, bahkan satu tas besar tuh masih bisa masuk kayak begitu. Nah, setelah tadi kita bahas sedikit spesifikasi soal Jayco J5 EV ini ya, sekarang kita bakal coba bawa mobilnya dari Jakarta, dari Bekasi tepatnya Jalan Narogong, sampai ke Puncak di Camp Gayatri. Yuk tonton videonya. Oke, tadi setelah nyobain Jayco J5 ini ya, gue mulai dari tol Jagorawi kilometer 35 rest area itu sampai ke raya Puncak nih sekarang. Ada beberapa hal yang gue catat. Dari segi tenaga itu emang torsinya instan banget ya kan, dia performanya khas mobil listrik lah ya, punya torsi awal yang ngejambak. Cuma tadi sempat nyobain ketika kita bejek gasnya pas lagi pindah jalur, itu mobil kayak berasa oleng gitu. Mungkin karena emang posisi mobil yang tinggi dan ini SUV juga dirancang buat semi off-road gitu ya, jadi bisa dual purpose gitu. Mungkin ya karena ketinggian itu yang bikin ketika kita bejek gasnya sambil pindah jalur itu agak sedikit limbung lah, susah dikontrol gitu. Jadi cukup berhati-hati kalau bawa mobil ini sambil pindah jalur, mendingan gasnya stabil aja. Sementara kalau kita tadi coba bener-bener lurus doang itu masih oke-oke aja, aman banget. Di bagian setir juga rasanya masih firm gitu, dia ngasih feedback yang enak, nggak terlalu enteng gitu kayak mobil-mobil Cina yang berapa kali kita tes. Jadi
dalam kecepatan tinggi pun kita masih bisa percaya diri buat bawa si Jayco J5 ini. Dari segi kaki-kaki sih masih oke, empuk, walaupun kita nggak ngeliatin jalan yang rusak banget ya. Jadi masih aman-aman aja. Bantingannya terasa lembut gitu ya, khas mobil-mobil SUV. Dan nanti kita di puncak, tepatnya di Camp Gayatri itu mau nyobain off-road gitu. Nah, dari situ ntar gue bakal jelasin lagi lebih banyak soal si Jayco J5 ini, termasuk konsumsi listriknya dari Jakarta ke puncak ini. Oke, segitu dulu, nanti gue lanjutin. Oke, tadi dari jalur puncak ya, terus menuju ke Gayatri ini sedikit ada jalur off-road yang ada di footage-nya, nanti bisa dilihat. Sejauh ini sih si Jayco J5 ini emang masih nyaman banget ya, terutama dipakai nanjak-nanjak tadi ke puncak itu masih tenaganya ada banget, walaupun dia penggerak depan gitu, tapi nanjak-nanjak masih aman di jalur aspal. Terus ketika masuk ke Gayatri ini emang sedikit ada tantangan ya, jadi harus pintar mencari momentum karena dia penggerak depan gitu. Jadi kita harus cari momentum yang tepat biar pas nanjak, terutama di permukaan yang pasir gitu ya dan rumput itu tetap bisa dapat traksi dan mobil nggak nyangkut lah, bahasa off-roadnya begitu. Tapi kalau dari segi mobilnya sendiri itu dari ground clearance, terus diameter ban segala macam itu cocok banget buat dipakai like off-road lah ya, bisa dibilang begitu. Nah, dari Jakarta tadi sampai ke Gayatri ini itu kurang lebih udah memakan baterai sekitar 29%. Jadi sekarang baterai itu sisa di 71%, dari pas berangkat itu penuh di 99%, 100% lah ya. Karena tadi berangkat juga nggak langsung jalan, ada sempat seremonial dulu segala macem. Jadi ya begitulah, jarak tempuh itu sekarang kalau di MID itu ada di 67,6 km. Jadi bisa dihitung aja tuh, dari baterainya yang 60,9 kWh ya kan, dipakai sejauh 67,6 km itu terkuras sekitar 29%. Memang tadi nggak pakai mode yang recovery mode, jadi recovery mode itu kita pakai yang paling low biar nggak terlalu banyak pengereman yang dilakukan secara elektronik ya sama mobilnya, jadi nggak mudah pusing juga atau mual gitu ya, karena setiap orang beda-beda. Kita setting yang low karena emang kita nggak nyari irit-iritan juga. Dan hasilnya ya itu tadi, baterainya di 29% sejauh 67,6 km. Kalau dari posisi duduk ya, si Jayco J5 ini sebenarnya cukup masih nyaman walaupun dia memang commanding gitu. Jadi posisi duduknya tuh agak tinggi, bahkan posisi rendah dari joknya aja yang bisa setel dari secara elektrik itu kita tetap bisa ngelihat kap mesinnya gitu. Sedikit kap mesin tuh kelihatan. Emang commanding banget, khas mobil SUV. Jadi ya kalau kita di jalan-jalan yang sempit itu mudah banget ngelihat entah ke kiri, ke kanan ataupun ke depan gitu. Jadi minim lah celah blind spotnya. Ditambah lagi dia juga udah ada AVM, around view monitor, jadi bener-bener ngasih pandangan yang lebih jelas gitu ya ke sekitar mobil. Bahkan ketika setelah kita belokin kiri dan kanan itu bener-bener dia ngasih pandangan kamera di mana mobil tuh bisa mentok apa enggak, masuk nggak ke celah belokannya, seperti itu. Terus tadi gue ngomongin soal setir yang cukup ngasih feedback yang banyak ya. Ternyata setelah gue cek di sistemnya itu masih yang comfort cuy. Jadi kalau lu pakai yang sport itu bisa lebih firm lagi, bisa lebih ngasih kekuatan lagi. Jadi lu lebih aman dan lebih percaya diri gitu ya dalam berakselerasi ataupun melaju performanya di kecepatan tinggi. Oke, itu dia impresi pertama kita nyobain Jayco J5. Secara keseluruhan sih mobilnya enak banget ya, mau buat pakai keluarga, mau dipakai buat petualangan sedikit gitu ya, like off-road kayak begini tuh masih enak. Buat nanjak-nanjak juga torsinya gede banget dan tenaganya juga melimpah. Jadi benar-benar mobil yang fun to drive banget lah. Jadi gimana menurut lo? Tertarik dengan mobil ini? Berikan pendapat lo di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga buat like dan subscribe channel Brem by Yuzon Indonesia untuk mengetahui video otomotif berikutnya. See you in the next video. Bye-bye.